Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, sahabat channelku. Kali ini akan saya jelaskan tentang beberapa episode ya, yaitu yang berhubungan dengan pisau, yang berhubungan dengan alat untuk mengasah ya. Kenapa? Karena kita sebagai seorang pengolahan ya, pengolahan baik itu pengolahan hasil perikanan atau pengolahan hasil pertanian atau orang-orang yang bergerak di bidang makanan ya, makanan yang diolah, maka tidak terlepas dari namanya pisau ya. Nah, pisau itu ada yang tumpul ya kalau sudah sering dipakai. Nah, untuk itu pada episode kali ini saya akan jelaskan dulu alat-alat apa saja yang dapat digunakan untuk sebagai pengasah pisau. Oke ya. Langsung saja kita menuju ke lokasi ya. Di depan saya ini ada beberapa alat ya, insya Allah yang sudah kita kenal ya. Ini yang pertama ini namanya adalah batu asah ya. Ini batu asah. Batu asah ini di toko ya, di toko bangunan, di toko materialan ya, atau di toko-toko alat-alat pertanian perikanan ya, itu dijual ada beberapa merek ya. Ini batu ini adalah dibuat di pabrik ya, terbuat dari bahan tertentu ya, yaitu kalau bahasa kimianya itu silikon karbondium ya, dimana batu ini dibuat ya, atau didesain dalam dua lapisan ya. Lapisan yang atas ini lebih halus teksturnya ya, dan dibuat lebih tipis, sedangkan bagian bawah ini adalah bagian yang agak kasar ya, dan dibuat agak tebal ya. Batu asah ini digunakan untuk pengasahan tipe basah ya, jadi artinya membutuhkan apa? Media cairan untuk membantu mengasah ya, membantu menajamkan pisau ya. Jadi nanti pada episode lain akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan batu asah. Pada kesempatan kali ini hanya saya jelaskan macam-macam alat untuk mengasah pisau. Nah, batu asah ini yang bawah ini digunakan untuk membersihkan bagian pisau yang kotor ya, atau yang tidak rata ya. Jadi ini adalah bagian yang kasar. Ini adalah untuk mengasah bagian-bagian dari pisau yang tidak rata atau kotor. Misalnya ada karat-karatnya. Nah, itu nanti biasa menggunakan bagian yang kasar ini ya. Sedangkan bagian mata pisau yang ditajamkan itu nanti menggunakan bagian batu yang halus ini. Itulah ya, cara alat yang pertama, yaitu namanya batu asah ya, yang dibuat di pabrik. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah batu asah, tapi ini adalah dari batu kali ya. Ini ada berbagai macam jenis bebatuan ya, ya, dari batu kali atau batu gunung yang bisa juga dimanfaatkan untuk mengasah pisau ya. Kalau dari batu kali ini tidak ada permukaan yang antara permukaan atas dengan bawah ini hampir sama ya, dan tipenya juga lebih halus ya. Jadi artinya apa? Batu kali ini lebih pas kalau untuk penajaman pisau ya. Dan cara penggunaannya pun sama ya. Batu asah ini harus kita basahi dulu ya, atau kita redam dulu supaya apa? Menyerap air ya, juga pisaunya, sehingga nanti ketika kita gunakan itu ada media air sebagai bahan untuk memudahkan pengasahan itu ya.
Kemudian yang ketiga ya, ini ada alat ya yang seperti apa ini ya, seperti stick ya, seperti tongkat ya. Ini dari baja ya. Ini di pasaran ada dua nama ya. Yang pertama adalah sharpening steel ya, dan yang kedua adalah honing steel. Bentuknya hampir sama ya, dan bahannya hampir sama, cuma ada perbedaan antara sharpening steel dengan honing steel ya. Kalau sharpening steel itu nanti bahan bajanya ini ya, steel itu baja, itu nanti dikasih lapisan pengasah, yaitu bisa terbuat dari diamond atau dari intan atau dari keramik ya. Dan sifatnya ini lebih kasar ya, sehingga nanti kalau digunakan untuk menajamkan pisau, maka nanti mata pisau itu nanti gram-gramannya atau pisau ini nanti cepat habis ya. Kenapa? Karena ketajaman dari bahan asal, yaitu dari intan, diamond atau dari keramik itu ya. Itu yang apa? Yang sharpening steel ya. Sedangkan yang honing steel itu murni dari baja ya. Dari baja ya. Dan permukaannya itu lebih halus ya, sehingga untuk pengasahan penajaman itu tidak sampai mengikis bagian pisau yang mau ditajamkan. Artinya apa? Untuk penggunaan stick asa ini ya, itu untuk yang sharpening steel itu hanya digunakan jarang-jarang ya. Kenapa? Karena nanti supaya pisaunya tidak cepat habis. Sedangkan yang honing steel yang dari bahan baja itu bisa digunakan sewaktu-waktu ya. Contohnya para jagal ya, para penjual daging di pasar-pasar itu kebanyakan menggunakan asa yang jenis honing steel atau sharpening steel ya. Nah, penggunaan stick asa ini adalah cara pengasahan model kering ya, model kering. Ini ya, model kering ya. Jadi tidak menggunakan media cairan ya, apakah air atau minyak, nggak pakai ya. Nanti bagaimana cara mengasahnya akan saya ajari pada episode berikutnya. Oke. Kemudian bahan asa yang keempat namanya adalah surmene ya. Surmene ini adalah alat asa yang berbentuk dari bahan logam juga ya. Nah, bahan asanya ini adalah dari logam yang sangat kuat ya, namanya logam titanium ya. Ini cara kerjanya adalah dengan cara menjepitkan mata pisau kepada pada baja titanium ini ya. Jadi nanti pisaunya nanti kita jepitkan di sini ya, kemudian kita tarik ke arah tubuh kita seperti ini ya. Nanti secara detail akan saya jelaskan di episode berikutnya. Yang jelas ya, bahan asa yang tepat ini ya, apakah surmene atau yang lain yang menggunakan model-model penjepitan itu bentuknya banyak ya. Nah, ini salah satunya adalah nama dagang itu surmene ya. Ini terdiri dari baja-baja titanium sebagai media untuk menajamkan ya. Ini juga termasuk pengasahan jenis kering ya. Kemudian alat asa yang ke-5 ya, itu adalah kita menggunakan yaitu ini ya, apa namanya ini? Batu gerinda ya, batu gerinda ya. Batu gerinda ini buatan pabrik ya. Nanti juga bahannya insya Allah sama dengan batu asal dari pabrik ya, yaitu silikon karbida. Ini nanti menggunakan mesin listrik pemutar untuk mengasah pisau ya, ini ya. Ini ada dua bentuk ini ya. Ini menggunakan apa? Menggunakan batu gerindra ya. Batu gerindra. Ini juga nanti caranya adalah dimasukkan ke mesinnya, kemudian berputar. Nah, nanti digunakan untuk menghaluskan pisau ya. Gitu.
Kalau ini juga sama, kering ya, dan menggunakan tenaga listrik ya. Terus alat asa yang ke 7 ya, ke-7, 1 2 3 4 5 6 7, ke-7 ya. Itu adalah keadaan darurat ya. Misalnya di rumah itu tidak ada batu asa, tidak ada batu kali, tidak ada sapening steel, tidak ada surmine ya, tidak ada yang lain ya, maka kita bisa menggunakan alat asa yang dari piring atau mangkok ya. Kenapa? Karena ini adalah bahan dari porselin ya. Bahan porselin itu mempunyai sifat juga mengikis ya. Nah, misalnya mangkok ini nanti kita balik, nah nanti pisau yang kita asah itu kita gesekkan pada bagian belakang dari mangkok ini ya. Bagaimana tekniknya nanti kita akan sambung di episode berikutnya. Demikian para siswa ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sebagai seorang ahli pengolahan ya, maka kita harus bisa mengasah pisau ya. Pisau yang tajam nanti akan menghasilkan olahan yang baik ya. Dan pisau yang tajam itu lebih aman dibandingkan dengan pisau yang tumpul ya. Itu. Jadi konsepnya harus kita balik ya. Pisau yang tajam bagi seorang ahli olahan itu lebih bagus daripada pisau yang tumpul. Kenapa? Karena pisau yang tajam itu menjadikan kerja itu moodnya itu bersemangat ya, kita memotong ya, dan hasil kerja kita itu lebih bagus. Tetapi kalau pisau tidak tajam, maka mood kita bekerja jadi rendah ya, dan hasil potongnya tidak bagus ya, dan bisa-bisa melukai diri kalau tidak hati-hati. Itu saja ya saudara channelku dan para siswa jurusan APAP ya, agribisnis pengolahan hasil perikanan maupun agribisnis pengolahan hasil pertanian ya. Sedikit ilmu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada komen silakan komen di channel kami ya. Itu saja ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.